Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Triputra Rizky, NIM 19041410102. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan tugas bangun datar saya pada awalnya. Jadi pada tugas bangun datar milik saya ada pilihan 3 menu, yaitu menu yang pertama adalah persegi panjang, dua segitiga, yang ketiga adalah lingkaran. Maka saat dilakukan run file akan keluar 3 menu tadi. Misal saya inputkan menu nomor 3 yaitu lingkaran, maka akan muncul perhitungan luas dan keliling lingkaran. Untuk melakukan luas dan perhitungan keliling, kita masukkan jari-jari. Misalkan jari-jari lingkarannya adalah 4 cm, maka akan muncul hasil luas lingkarannya sebesar 50 cm, kelilingnya 25 cm. Kenapa bisa begitu? Dikarenakan karena rumus dari luas lingkaran sendiri merupakan pi r kuadrat. Di sini ada pada baris nomor 53. Lalu untuk luas kelilingnya adalah pi kali 2 kali r. Lanjut untuk tugas bangun ruang. Untuk tugas bangun ruang, di sini ada perhitungan volume. Jadi ada 5 volume, yaitu volume kubus, volume balok, volume tabung, yang keempat volume kerucut, dan yang terakhir adalah volume pola. Misalkan kita ingin menghitung volume pola, jadi kita inputkan menu nomor 5, enter. Kita disuruh pada awalnya menginputkan jari-jari pola. Misalkan jari-jari polanya adalah 3 cm, maka di sini akan keluar perhitungan volume pola adalah 4/3 cm dikali 3,14 cm dikalikan 3 cm, yaitu 3 cm adalah jari-jari yang telah kita inputkan tadi, dikalikan 3 cm dikalikan 3 cm, maka akan menghasilkan nilai 113 cm3. Di sini ada pilihan menu, kita bisa melanjutkan perhitungan atau tidak. Misalkan kita kita disuruh memilih menu lagi. Misalkan kita menghitung volume kubus, kita masukkan rusuk kubusnya adalah 12 cm, maka akan keluar volume kubus sama dengan 12 cm dikali 12 cm dikali 12 cm sama dengan 1728 cm3. Lalu kita berhentikan program. Untuk itu kita klik N lalu enter, maka program berhasil dihentikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan UTS. Jadi untuk UTS yang pertama ada destruktor. Jadi untuk destruktor sendiri sistem outprint nama, lalu sistem outprint NIM, lalu destruktornya adalah nama saya sendiri, lalu NIM saya. Saat kita lakukan run, maka akan hasilnya seperti ini, nama Fadli NIM 102. Lanjut untuk enkapsulasi. Di sini ada sistem onPrint nama saya, lalu get nama, NIM saya, lalu get NIM. Di sini ada set namanya adalah nama saya, set NIM-nya adalah 102. Lalu pada public void ujian, di sini akan melakukan print sedang ada ujian, harap tenang. Saat kita lakukan run, maka akan keluar output nama saya Fadli, NIM saya 102, harap tenang, sedang ada ujian. Lalu selanjutnya inheritance. Pada inheritance ada satu main class, lalu ada kelas animal, lalu ada kelas kucing. Kelas animal sendiri memiliki metode makan dan suara, yaitu pada metode suara melakukan print sedang bersuara. Lalu pada metode kucing, maksud saya kelas kucing, melakukan extend pada kelas animal, lalu melakukan override pada metode suara yang ada pada kelas animal, lalu sistem outprint meong. Jadi extend animal ini digunakan agar bisa memanggil metode-metode dari kelas animal untuk dipakai pada kelas kucing. Lalu saat kita lakukan run, maka akan ada
sedang bersuara dengan. Selanjutnya untuk konstruktor sendiri ada pada baris ke-6 dan 7. Saya melakukan print metode konstruktor, maka hasil lingkarannya akan metode konstruktor seperti ini. Lalu saya lanjutkan pada polimorfisme. Di sini ada print namaku, lalu melakukan get nama, namanya adalah Doni, lalu aku jenis kelinci, melakukan get jenisnya adalah mini loop. Lalu pada kelas kelincinya, aku memakan tumbuhan, makanan favoritku adalah jenis makanannya adalah wortel. Saat kita lakukan run, namaku Doni, aku jenis kelinci mini loop, aku makan tumbuhan, nama makanan favoritku adalah wortel. Selanjutnya saya akan menerangkan kuis. Yang pertama ada angka terbesar. Saat kita lakukan run, kita disuruh menginputkan dua bilangan. Jadi bilangan pertama, misalkan saya memilih 4, lalu bilangan keduanya adalah 12. Maka angka terbesar adalah 12. Angka terbesar di 12 ini sendiri diambil dari bilangan pertama dan bilangan kedua, di manakah nilai angka yang paling besar. Bagaimana bisa begitu? Dikarenakan if A lebih besar sama dengan B, hasil sama dengan A, else hasil sama dengan B, maka lakukan print angka terbesar adalah hasil. Jadi akan melakukan print dari angka yang paling besar. Lalu ada aritmatika di sini. Kita disuruh masukkan jumlah bilangan, misalkan jumlah bilangannya adalah 2, lalu suku awalnya saya pilih 2, jumlah bilangannya 4 tadi maksud saya, lalu pembedanya adalah 3. Lalu masukkan jumlah bilangan 4, maka akan keluar hasil 4 bilangan, yaitu 2, 5, 8, dan 11. Suku awalnya adalah 2, jadi n-nya adalah 2, yaitu pada awalnya. Masukkan pembedanya adalah 3. Jadi pembeda dari 2 ke 5 adalah 3, 5 ke 8 3, 8 ke 11 adalah 3. Selanjutnya kuis nomor 8. Jadi di sini pada kuis nomor 8 ini disuruh masukkan jumlah bilangan genap yang ingin ditampilkan. Jadi berapa bilangan genap yang ingin ditampilkan? Misalkan saya ingin menampilkan 5 bilangan genap, maka akan muncul 0, 2, 4, 6, dan 8. Dimulai dari 0, maka akan keluar hasil output hanya genap saja, karena ini merupakan program ingin menampilkan bilangan genap. Lalu pada nomor 6, kita misal menginputkan nilai A-nya adalah 2, B-nya 3, C-nya 4, D-nya adalah 5. Maka hasil dari Y sama dengan akar A-nya adalah 2, lalu plus B-nya adalah 3, dikurangi C-nya adalah 4, adalah min 1,76 sekian. Hasil dari 2 ditambah 3 per 4 dikurangi 5 adalah min 5. Hasil dari 2 dikurangi 3 dikalikan 2 adalah 1. Lalu pada 6B di sini ada menghitung luas lingkaran. Jadi kita pertama-tama masukkan jari-jari, misalkan saya masukkan jari-jarinya adalah 6 cm. Maka jari-jari lingkarannya adalah 6 cm, luas lingkarannya 113,04 cm. Lalu ganjil genap. Di sini kita dapat mendeteksi bilangan yang kita inputkan adalah bilangan ganjil ataupun bilangan genap. Misalkan saya masukkan 3, maka akan keluar 3 adalah bilangan ganjil. Sedangkan jika ingin memasukkan bilangan genap, maka hasilnya akan bilangan genap. Misalkan saya inputkan angka 8, maka 8 merupakan bilangan ganjil. Selanjutnya pada nilai angka.
pada nilai angka sendiri ini ada 75 hingga 100 merupakan nilai huruf A, 50 hingga 75 merupakan nilai huruf B, 25 hingga 50 merupakan nilai huruf C, di bawah 25 merupakan nilai huruf D. Misal kita lakukan running, di sini misalkan kita ingin mendapatkan nilai A, hurufnya adalah A. Jadi kita masukkan misal di atas 75, 78 misalkan. Kita enter, maka 78 adalah nilai A. Misal kita ingin mendapatkan nilai C, maka kita harus menginputkan nilai di atas 25, di bawah 50. Misal kita inputkan 32, maka nilai huruf dari 32 adalah C. Selanjutnya percabangan berantai. Di sini hampir sama dengan sebelumnya, tapi nilai huruf di atas 80 merupakan A, nilai huruf 65 hingga 80 adalah B, nilai huruf 55 hingga 65 adalah C, nilai huruf 40 hingga 55 adalah D. Di bawah 40 mendapatkan nilai huruf E, misalkan kita run, kita ingin mendapatkan nilai B misalkan. Jadi kita inputkan misal 77, maka nilai Anda adalah B. Misal kita ingin mendapatkan nilainya E, kita harus menginputkan di bawah 40. Misal nilainya adalah 38, maka nilai Anda adalah E, dikarenakan pada baris 19 ini 40 hingga 55A, sedangkan else terkecuali dari yang ada pada source code di atas, maka akan menghasilkan nilai huruf E pada baris ke-22 ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan vending machine. Pada bagian vending machine, yang pertama kita bisa masuk sebagai pembeli ataupun sebagai admin. Misal kita masuk sebagai pembeli. Nah, di sini kita melakukan register akun terlebih dahulu karena kita tidak memiliki akun. Misal nama saya sendiri Fadli, lalu ID smart cardnya 12345, passwordnya 123, masukkan ulang password 123, kita masukkan register, lalu kita baru bisa melakukan login. Di sini ID smart card kita seperti tadi 12345, passwordnya 123, kita lakukan login. Di sini ada dua pilihan menu, kita bisa langsung melakukan logout atau pembelian snack. Kita coba melakukan pembelian snack. Misalnya kita ingin membeli Qtela, misalkan saldo jumlah uang kita adalah 50.000, kita beli, maka kan keluar di sini sisa saldonya adalah 43.500. Misalnya kita ingin beli lagi dengan uang 43.500 itu tadi, 43.500 kita ingin membeli Oreo, kita klik beli, maka sisa saldo kita adalah 37.000. Sekarang kita lakukan logout, kembali kita coba masuk sebagai admin. Kita register admin terlebih dahulu, username-nya misal Fadli, passwordnya 123, passwordnya 123, kita lakukan register. ID adminnya itu username tadi, yaitu Fadli, passwordnya 123, kita lakukan login. Jadi pada login admin itu sendiri berfungsi untuk bisa melakukan update stok. Misalkan popcorn, jumlah stoknya kita ganti menjadi 22, kita klik update stok, maka update stok telah berhasil. Selanjutnya untuk GUI pada nomor UAS nomor 5 dan 6. Di sini yang pertama ada konstruktor. Di sini konstruktornya ada nama dan NIM. Saya mencoba memasukkan nama saya dan NIM saya pada baris nomor ini 114. Jika kita lakukan run, maka akan keluar seperti ini. Konstruktor, nama saya adalah Fadli ini, lalu NIM saya 16102. Selanjutnya enkapsulasi, kita coba lakukan running. Misalkan nama manusia, misalkan nama manusianya adalah
saya, yaitu Fadli. Tinggi badan, misalkan tinggi badan saya 174 cm, kita submit, maka akan keluar Fadli 174. Selanjutnya inheritance. Untuk inheritance ini sendiri kita coba lakukan running. Misalkan jenis kendaraan, saya pilih mobil. Nama saya misalkan Fadli, menggunakan nama saya sendiri. Kita coba submit. Fadli sedang mengendarai mobil itu sangat kencang. Bagaimana bisa begitu? Karena pada public void mengebut dong ada nama kendaraan, kita masukkan nama kendaraan tadi, lalu nama mobil, sedang mengendarai mobil itu adalah nama yang telah kita inputkan tadi. Lalu terakhir polymorphisme, kita lakukan run file. Jadi kita disuruh masukkan nama hewan pertama, misalkan nama hewan pertama adalah sapi, lalu masukkan makanan hewan pertama merupakan rumput misal. Hewan kedua misal singa, makanannya daging. Kita submit, maka akan keluar seperti ini. Makanan hewan, sapi memakan rumput, singa makan misal daging, kita submit, maka singa memakan daging. Sekian demonstrasi saya, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.